Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Saputri dari Program Studi Sistem Informasi Institut Digital Ekonomi LPKIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis tugas akhir saya, yaitu mata kuliah Tata Kelola TI dengan judul Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi pada OpenAI menggunakan Framework COBIT 2019. Nah, organisasi yang saya pilih adalah OpenAI, yaitu perusahaan riset dan pengembangan Artificial Intelligence atau AI yang didirikan dengan tujuan memastikan bahwa Artificial General Intelligence atau AGI dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. OpenAI mengembangkan berbagai produk berbasis AI seperti ChatGPT, OpenAI API, DLE, dan Codex, yang saat ini telah digunakan oleh jutaan pengguna di berbagai negara. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang AI, OpenAI tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data, etika pengguna AI, serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi internasional. Oleh karena itu, tata kelola teknologi informasi menjadi aspek yang sangat penting bagi organisasi ini. Lalu selanjutnya, permasalahan berdasarkan hasil analisis. Terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh OpenAI. Yang pertama yaitu pengelolaan risiko belum sepenuhnya terintegrasi ke seluruh proses bisnis, sehingga masih diperlukan peningkatan dalam identifikasi, pengendalian, dan evaluasi risiko. Lalu yang kedua, keamanan informasi perlu terus diperkuat, mengingat tingginya ancaman serangan cyber, serta besarnya jumlah data yang dikelola. Ketiga, tata kelola data dan transparansi penggunaan AI masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan perkembangan regulasi. Selain itu, OpenAI juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan layanan akibat meningkatnya jumlah penggunaan secara global. Lalu selanjutnya yaitu analisis domain EDM. Domain pertama yang dianalisis adalah EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Domain ini berfokus pada proses evaluasi, pengarahan, dan pengawasan tata kelola TI. Hasil analisis menunjukkan bahwa OpenAI telah memiliki framework tata kelola yang cukup baik dan mampu mendukung pengembangan teknologi AI. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada proses optimasi risiko, pengelolaan sumber daya TI, serta transparansi kepada stakeholder. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan evaluasi tata kelola secara berkala, memperkuat manajemen risiko, dan meningkatkan komunikasi kepada stakeholder. Lalu selanjutnya ada analisis domain APO, selanjutnya adalah domain APO atau Align, Plan, and Organize. Domain ini membahas bagaimana strategi TI diselaraskan dengan strategi bisnis organisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa OpenAI telah memiliki strategi TI yang mendukung pengembangan layanan AI. Namun, masih ditemukan beberapa gap, terutama pada pengelolaan risiko, keamanan informasi, dan tata kelola data. Rekomendasi yang diberikan yaitu mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh proses bisnis, meningkatkan keamanan informasi, serta memperkuat tata kelola data agar lebih efektif dan sesuai dengan regulasi. Lalu selanjutnya analisis domain BAI. Domain berikutnya adalah BAI atau Build, Acquire, and Implement. Domain ini berkaitan dengan pengembangan solusi TI, implementasi perubahan, serta pengelolaan aset. OpenAI telah memiliki proses pengembangan teknologi yang baik sehingga mampu menghasilkan berbagai inovasi AI. Namun, dokumentasi perubahan sistem, proses pengujian, dan pengelolaan aset TI masih perlu ditingkatkan agar implementasi perubahan menjadi lebih terstruktur dan meminimalkan risiko. Baik, selanjutnya analisis domain BAI atau Build, Acquire, and Implement. Domain ini berkaitan dengan pengembangan solusi TI, implementasi perubahan, serta pengelolaan aset. OpenAI telah memiliki proses pengembangan teknologi yang baik sehingga mampu menghasilkan berbagai inovasi AI.
Namun, dokumentasi perubahan sistem, proses pengujian, dan pengelolaan aset TI masih perlu ditingkatkan agar implementasi perubahan menjadi lebih terstruktur dan meminimalkan risiko. Lalu selanjutnya, analisis domain DSS atau Deliver Service and Support. Domain ini berfokus pada operasional layanan TI, penanganan insiden, keamanan layanan, dan keberlangsungan operasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa OpenAI telah memiliki sistem operasional yang mampu melayani jutaan pengguna. Namun, meningkatnya ancaman keamanan cyber dan tingginya penggunaan layanan menyebabkan organisasi perlu meningkatkan monitoring keamanan, mempercepat penanganan insiden, serta memperkuat bisnis continuity agar layanan tetap berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada analisis domain MEA. Jadi domain terakhir adalah MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Domain ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja tata kelola TI serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi berdasarkan hasil analisis. Proses monitoring dan evaluasi telah berjalan cukup baik, namun pengukuran kinerja menggunakan KPI serta evaluasi kepatuhan terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan agar proses tata kelola dapat berjalan secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya capability assessment dan gap, yaitu berdasarkan hasil penilaian, sebagian besar proses COVID pada OpenAI berada pada capability level 3 atau established process. Hal ini menunjukkan bahwa proses tata kelola telah diterapkan dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun demikian, target yang ingin dicapai adalah level 4 atau predictable process, yaitu kondisi di mana seluruh proses telah diukur, dipantau, dan dikendalikan secara konsisten. Dari hasil gap analisis, diperoleh selisih satu level antara kondisi saat ini dan target. Proses yang menjadi prioritas utama adalah EDM 03, APO 12, APO 13, BAI 06, DSS 05, dan MEA 03 karena berkaitan langsung dengan pengelolaan risiko, keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Lalu selanjutnya roadmap implementasi. Untuk mencapai target capability tersebut, disusun roadmap implementasi selama 3 tahun. Pada tahun pertama, organisasi berfokus pada penyusunan framework COVID, penyusunan SOP, penguatan manajemen risiko, serta penetapan KPI. Pada tahun kedua dilakukan implementasi framework, peningkatan keamanan informasi, penguatan manajemen perubahan, serta pelatihan bagi sumber daya manusia. Sedangkan pada tahun ketiga, organisasi berfokus pada monitoring, audit, capability assessment, serta penerapan continuous improvement agar tata kelola TI dapat terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi. Lalu selanjutnya analisis risiko berdasarkan hasil identifikasi. Terdapat beberapa risiko utama yang dihadapi OpenAI seperti kebocoran data, serangan cyber, penyalahgunaan AI, gangguan layanan, ketidakpatuhan terhadap regulasi, serta human error. Untuk mengurangi risiko tersebut, organisasi perlu menerapkan penguatan keamanan informasi, monitoring secara real-time, audit berkala, disaster recovery plan, serta manajemen risiko yang lebih terintegrasi sesuai framework COVID 2019. Lalu selanjutnya ada rekomendasi strategis. Rekomendasi strategis ini dibagi menjadi 3 tahapan. Dalam jangka pendek, organisasi perlu menyusun framework tata kelola TI, memperkuat keamanan informasi, dan menetapkan KPI. Pada jangka menengah, organisasi perlu mengintegrasikan manajemen risiko, meningkatkan tata kelola data, serta melakukan audit keamanan secara berkala. Sedangkan dalam jangka panjang, organisasi diharapkan mampu mencapai capability level 4, mengembangkan sistem monitoring secara real-time, dan menerapkan continuous improvement agar tata kelola TI semakin efektif. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan framework COVID 2019, dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI pada OpenAI telah berjalan dengan cukup baik dan sebagian
besar proses berada pada capability level 3 atau established process. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa gap yang perlu diperbaiki, terutama pada aspek manajemen risiko, keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Melalui implementasi rekomendasi yang telah disusun, diharapkan OpenAI dapat mencapai capability level 4, meningkatkan efektivitas tata kelola TI, memperkuat keamanan layanan, serta mendukung pengembangan teknologi AI yang lebih aman, andal, dan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.